Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita boleh beribadah bersama. Walaupun secara virtual, kita percaya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kita dan penyembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Engkau telah buktikan setiap kasih-Mu, Engkau telah buktikan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk hari ini kami boleh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidup kami sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dan kita sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita naikkan agungkan namanya Yesus Kristus Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua di hari-hari ini terus melihat kebaikan Tuhan,
terus melihat sukacita yang diberikan oleh Tuhan, dan terus melihat penghiburan. Tidak hanya melihat, tapi juga merasakan. Pada hari ini, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sekali lagi oleh GBI Siloam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita siapkan hati, pikiran, sehingga Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya pada hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak saja melekat dalam pikiran dan hati kami, tapi juga melekat dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bisa menjadi anak Tuhan yang berbuah dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Shalom. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim pengembalaan di GBI Siloam. Pada hari ini saya ingin men-sharingkan sesuatu yang mungkin sangat simpel dalam kehidupan kita. Mungkin juga sudah sering dibahas dalam kehidupan kita. Tapi izinkan saya untuk kembali mengingatkan mengenai satu tema ini, satu pokok tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, sehingga saya persiapkan untuk jemaat di tempat ini. Pada hari ini saya ingin membagikan satu tema dengan judul ketidakjujuran. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada hari ini adalah ketidakjujuran. Saudara sekalian, kita tahu semua banyak orang baik, banyak orang rajin, banyak orang pintar bekerja, banyak orang cerdas, tetapi sedikit sekali atau susah mendapatkan seseorang yang jujur dalam kehidupannya. Suatu saat beberapa tahun yang lalu, orang tua saya memiliki sebuah rumah makan, saudara. Dan di situ orang tua saya cukup sering mengeluhkan bahwa mereka tidak menemukan orang yang jujur untuk dipekerjakan sebagai kasir. Dengan begitu banyaknya kita anak-anak Tuhan, sangat sedikit katanya orang yang jujur. Even anak Tuhan pun susah untuk jujur. Sehingga orang tua saya kesulitan untuk mencari karyawan yang berposisi sebagai kasir, saudara. Banyak orang baik, tetapi sedikit orang jujur. Oleh sebab itu, ini sebuah hal yang krusial bagi kita semua sebagai anak Tuhan, untuk bagaimana kita belajar menjadi orang yang jujur. Karena kita tahu pada saat kita jujur, kita akan menjadi anak Tuhan yang on the track. Kita menjadi anak Tuhan yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Dengan kejujuran kita. Di bangsa Indonesia, mungkin sudah sedikit dan lebih sedikit orang yang jujur yang bisa kita temui. Tetapi saya berharap kita sebagai anak Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya dan juga saudara sekalian yang menyaksikan atau mendengar firman Tuhan ini dapat menjadi orang yang jujur, lebih jujur, dan belajar lebih jujur dalam kehidupan kita. Mari kita baca, saudara, dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Kita akan belajar ketidakjujuran dari ayat ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyinya. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang yang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan bahwa baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah kedua 2 talenta. Naaman mendesak dia.
dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disembunyikanlah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah saudara, pada hari ini kita melihat contoh bagaimana ketidakjujuran telah nyata dalam Alkitab. Telah ada sejak dulu. Bahkan ketidakjujuran dipraktekkan oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau orang-orang yang dekat dengan nabi. Elisa adalah seorang nabi yang luar biasa, memiliki murid Gehasi. Tetapi sepertinya penyakit ketidakjujuran ini kalau kita buka celah akan masuk sedemikian rupa, saudara. Bahkan kalau kita lihat dan kita baca, saudara, Gehasi ini kan berbohong untuk mendapatkan hadiah dari Naaman, karena sebenarnya Naaman menawarkan hadiah kepada Elisa karena Elisa telah menyembuhkan Naaman dari sakit kusta. Tetapi ada hal yang menarik di sini, saudara. Dikatakan di dalam ayat 20, Gehasi berkata, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Yang membuat sedih adalah seringkali kita anak Tuhan tanpa kita sadari mempraktekkan ketidakjujuran atas nama Tuhan. Mempraktekkan kebohongan atas nama Tuhan seperti Gehasi. Dan sedihnya kita merasa bahwa itu hal benar atau tidak sadar bahwa itu adalah hal yang salah. Mari kita ingat-ingat, saudara. Saya dan saudara semua, mari kita renungkan bagaimana kualitas kehidupan kita. Apakah kehidupan kita diliputi dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran, saudara? Ketidakjujuran dalam pekerjaan, ketidakjujuran dalam pelayanan, bahkan ketidakjujuran dalam keluarga. Suami istri, suami, engkau harus jujur kepada istrimu. Istri, engkau harus jujur kepada suamimu. Jangan landasi rumah tanggamu dengan ketidakjujuran. Jangan landasi bisnis pekerjaanmu dengan ketidakjujuran. Karena ketidakjujuran membawa hal yang buruk dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya ingin membahas ada 3 hal, saudara. Akibat dari ketidakjujuran, akibat dari kebohongan, praktek kebohongan yang kita sering lakukan atau orang lain sering lakukan. Dan saya berdoa pada saat kita mendengar firman Tuhan ini, kita sama-sama, Anda dan saya, sama-sama memperbaiki hidup dan menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi di depannya. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, saudara, ketidakjujuran menghancurkan apa yang kita telah bangun. Sekali lagi, ketidakjujuran menghancurkan apa yang kita telah bangun, saudara. Engkau membangun usahamu, bisnismu, tetapi engkau mempraktekkan bisnis dan pekerjaanmu secara tidak jujur. Mungkin engkau adalah orang yang brilian. Mungkin engkau adalah orang yang pintar. Mungkin engkau adalah orang yang rajin. Tapi karena engkau tidak jujur, maka suatu saat pasti akan ketahuan dan karirmu akan hancur. Mungkin engkau dikeluarkan dari pekerjaan. Mungkin orang tidak percaya lagi berpartner dengan Anda. Ketidakjujuran menghancurkan apa yang telah kita bangun.
Engkau telah membangun keluargamu begitu rupa. Keluarga yang bahagia, anak yang bahagia, pasangan yang bahagia. Tetapi begitu engkau tidak jujur, engkau ketahuan, maka itu menghancurkan keluarga yang kau bangun. Lalu saudara bilang, oh jangan sampai ketahuan dong. Oh iya, mungkin manusia tidak tahu, tapi Tuhan mengetahuinya. Dan Tuhan melihat itu, dan disiplin Tuhan akan berjalan untuk kita semua. Akibat dari ketidakjujuran adalah engkau menghancurkan apa yang telah engkau bangun, saudara. Gehazi ini direncanakan akan menjadi generasi ketiga nabi besar, saudara. Elia adalah seorang nabi besar, melahirkan Elisa, seorang nabi yang melakukan lebih banyak mujizat daripada Elia. Dan Elisa merasa Gehazi adalah orang yang tepat untuk meneruskan karya besar Tuhan, untuk bisa menjadi nabi besar untuk umat Israel. Dilatih, dibangun begitu rupa, dididik, dimuridkan begitu rupa. Tetapi karena kebohongan, karena satu ketidakjujuran, satu ketamakan, maka hancur semua itu, saudara. Maka Gehazi tidak menjadi orang yang diharapkan oleh Elisa. Saudara, Elisa berkata, engkau bisa membeli dengan perak itu kebun anggur, budak, dan lain-lain. Tetapi kusta ada dalam hidupmu. Tetapi kutuk ada dalam hidupmu. Oleh sebab itu, saudara, hal pertama, mari kita landasi hidup kita dengan hal yang baik. Kenapa? Karena ketidakjujuran menghancurkan apa yang kita bangun, saudara. Saat kita tidak jujur, pasti ada bekas, pasti ada akibat yang akan menuju kita cepat atau lambat. Seringkali kita juga tidak jujur. Ketidakjujuran itu pada saat kita menilai diri kita. Kita tidak jujur terhadap diri kita. Kita berkata semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan indah pada saat saya melakukan praktek ketidakjujuran. Kita sudah tidak jujur dengan diri kita. Sehingga tanpa sadar kehidupan kita runtuh. Apa yang kita bangun menjadi runtuh, saudara. Yang pertama, ketidakjujuran menghancurkan apa yang telah kita bangun. Saudara, saya pernah berkuliah, saudara. Ada satu mata pelajaran yang mana saya mendapatkan nilai yang baik di pelajaran yang saya ikuti itu. Tetapi pada saat ada satu tes, saudara, kira-kira ada satu nomor di kuis yang tidak bisa saya jawab. Lalu saya tanya ke sebelah saya. Lalu sebelah saya memberikan satu jawaban, saudara. Ternyata pada saat itu satu kelas mencari jawaban itu, saudara. Dan ketahuan sama seorang dosen. Lalu dosen menanyai satu-satu, siapa yang nyontek? Lalu si A nyontek, si B nyontek. Lalu giliran saya berkata, iya saya juga nyontek, Pak. Lalu mata pelajaran itu saya fail, saudara, karena saya ketahuan nyontek sama teman-teman saya semua. Lihat, saudara, apa yang saya bangun, pelajaran yang saya sukai, karena ketidakjujuran, karena satu nomor kuis menjadi hancur berantakan. Ketidakjujuran menghancurkan apa yang telah kita bangun, saudara. Yang kedua, ketidakjujuran menghancurkan hubungan, saudara. Yang pertama, ketidakjujuran menghancurkan apa yang kita bangun. Yang kedua, ketidakjujuran menghancurkan hubungan. Kita tadi telah melihat bagaimana Elisa adalah murid, adalah guru bagi Gehazi. Hubungan dan bonding mereka begitu erat karena Gehazi akan dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi penerusnya, saudara. Elisa sangat mengasihi Gehazi, membimbing baik-baik, tetapi gara-gara ketidakjujuran, hubungan itu rusak, saudara. Hubungan yang terjadi itu rusak. Kenapa? Karena ketidakjujuran, saudara. Ingat, saudara,
pada saat kita tidak jujur, mungkin ada hubungan-hubungan yang rusak, pertemanan, keluarga, suami istri, orang tua dan anak akan rusak. Ingat, mungkin manusia tidak mengetahui, tapi Tuhan mengetahui. Ketidakjujuran menghancurkan hubungan. Banyak saudara cerita-cerita rakyat maling kundang karena ketidakjujuran menghancurkan hubungan antara ibu dan anak, saudara. Pada hari ini, mari saudara, kita memiliki kualitas yang sehat sebagai anak Tuhan dengan berlaku jujur. Dengan berlaku jujur untuk keharmonisan keluarga kita. Ingat, ketidakjujuran menghancurkan hubungan yang telah terjalin, saudara. Menghancurkan hubungan mungkin yang baik, menghancurkan hubungan mungkin yang kita udah bangun 10, 15, 20 tahun, saudara. Saya pernah mendengar, saudara, bahwa ada seorang suami istri yang sudah menikah lebih dari 25 tahun, akhirnya memutuskan untuk cerai. Karena apa? Ketidakjujuran, saudara. Jangan dikira kita udah menikah 15 tahun, 20 tahun, maka semuanya aman-aman saja. Mari kita proteksi diri kita, mau proteksi hati kita. Jangan membuka celah. Sehingga apa? Ketidakjujuran masuk dan menghancurkan semuanya, saudara. Ketidakjujuran menghancurkan hubungan, saudara. Apakah kita jujur terhadap diri sendiri mengenai keadaan kita? Apakah kita jujur, Tuhan, aku harus jujur terhadap diriku. Aku harus jujur kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hubunganmu dengan Tuhan bisa terjalin, saudara. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah datang ke dunia untuk menjadi penebus kita. Hubungan kita dengan Tuhan dapat terjalin. Hubungan kita dengan Tuhan yang terputus karena dosa bisa lagi terjalin erat. Tapi kadangkala kita menghancurkan hubungan itu dengan berlaku tidak jujur terhadap Tuhan dan terhadap diri kita sendiri. Kita pikir kita mampu untuk bisa hidup tanpa Tuhan. Kita pikir kita mampu melakukan ini sendiri, tapi kita tidak jujur bahwa kehidupan kita adalah pemberian Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah anugerah Tuhan, saudara. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi hancur, saudara. Tuhan tetap menunggu untuk Tuhan tetap setia mengasihi kita. Tetapi kita menghancurkan itu. Jika ada saudara sekalian yang merasa aku telah tidak jujur terhadap hidupku, terhadap hubunganku dengan Tuhan, Tuhan setia dan Tuhan menunggu kita. Ketidakjujuran menghancurkan hubungan, saudara. Mungkin engkau adalah suami, engkau merasa pada saat mendengar firman Tuhan ini engkau berkata, iya, aku gak jujur terhadap keluargaku. Saudara, ada Tuhan yang besar yang mana membuka pintu selebar-lebarnya untuk bisa saudara meminta ampun. Kau mulai dengan baik lagi. Istri, jujurlah. Miliki kualitas hidup yang terbuka terhadap suami, terhadap keluargamu. Sehingga hubungan yang engkau pelihara tidak hancur, saudara. Yang pertama, ketidakjujuran menghancurkan apa yang telah kita bangun. Yang kedua, ketidakjujuran menghancurkan hubungan, saudara. Yang ketiga, saudara, ketidakjujuran seringkali diikuti oleh ketidakjujuran lain. Artinya apa? Sekali Anda berbohong, akan ada bohong-bohong yang lain. Contoh, Gehazi berbohong kepada Naaman, akan ada bohong-bohong yang lain. Gehazi bohong kepada Elisa. Seringkali kita begitu, kan? Kita tidak jujur sekali, maka untuk menutupi ketidakjujuran yang kita lakukan, kita akan menutupi dengan ketidakjujuran. Kita akan menutupi ketidakjujuran. Kita akan menutupi dengan ketidakjujuran yang lain. Sehingga tidak ada poin yang bisa membawa kita kembali kepada kehidupan yang jujur. Saya berdoa, pada saat Anda menyaksikan, pada saat Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karena
pada saat kita terjerumus dalam kehidupan yang tidak jujur, kita bohong, maka terjerumus itu makin hari akan makin dalam, makin hari akan makin susah untuk kita bangkit dan kembali kepada Tuhan. Ketidakjujuran pasti akan diikuti oleh ketidakjujuran lain. Cerita bohong terus pada saat ada hal baru, itu adalah hal yang bohong juga. Ada hal yang baru, itu merupakan hal yang bohong juga. Wah, saya adalah dari keluarga kaya, ekspor dan impor. Lalu ada yang nanya, oh ekspor dan impor apa? Ekspor dan impor minyak, bohong lagi. Oh iya, rumah kamu di mana? Nggak mungkin dong. Kita rumahnya kalau ekspor impor rumah tipe 36. Oh, rumah saya besar, ada kolam renangnya, tingkat. Wah, bohong lagi. Oh ya, mobilnya apa? Oh, nggak mungkin dong kalau kita ekspor dan impor minyak, motornya motor Honda biasa, Matic. Oh, saya punya Lamborghini. Wah, bohong lagi kita. Pada hari ini, kita harus sadar pada saat engkau berbohong sekali, engkau harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain, saudara. Pada hari ini, mari kita sadar, saudara, bahwa pada saat kita bohong, akan ada kebohongan yang lain dan titik untuk kita kembali akan semakin susah, saudara. Pada saat kita bohong, hati ini semakin menebal, hati ini semakin mati rasa untuk kita tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Hati menebal dan kita merasa tidak punya kepekaan bahwa ini adalah hal yang salah. Kenapa? Karena hati tebal dengan kebohongan, hati tebal dengan ketidakjujuran. Hati menebal itu karena 3 hal, saudara. Yang pertama, karena lemak, karena penyakit. Kita kebanyakan makan soto Madura. Kita kebanyakan makan bebek goreng Madura. Waduh. Yang kedua, karena kita nyaman dan rutinitas. Enak beginilah, tidak ada perubahan. Hati kita menebal karena kita udah nyaman, udah rutin. Yang ketiga, hati kita menebal dengan kebohongan. Yang tadinya kita anggap itu bohong, karena kita bohong terus, diulang-ulang, maka kita anggap itu sebagai kebenaran, saudara. Pada hari ini, firman Tuhan telah mengajarkan kepada kita semua. Jangan seperti Gehazi, saudara. Mungkin Gehazi bisa membeli kebun anggur, kebun zaitun, kambing, domba, semua bisa dibeli. Budak perempuan, budak laki-laki bisa dibeli. Tetapi karena dilandasi oleh kebohongan, maka Gehazi kena kutuk, mendapatkan penyakit kusta. Dalam kehidupan ini, apa gunanya dengan berbohong kita miliki apa yang dunia rasakan kita perlu punya, tetapi kebohongan itu, saudara, membuat kehidupan kita seperti kita berada di tanah yang licin. Kalau kita salah sedikit atau salah, kita akan jatuh, saudara. Pada hari ini firman Tuhan sangat simpel untuk kita jangan seperti Gehazi, hidup dalam ketidakjujuran. Kenapa? Karena ketidakjujuran menghancurkan apa yang kita bangun. Yang kedua, ketidakjujuran menghancurkan hubungan. Dan yang ketiga, ketidakjujuran biasanya diikuti oleh ketidakjujuran satu, ketidakjujuran lain. Hati kita menebal dan apa yang kita anggap itu kebohongan akan kita anggap menjadi kebenaran. Kan rusak, saudara. Yang bohong kita anggap benar, saudara. Pada hari ini saya berdoa kita semua terberkati. Saya berdoa supaya jemaat GBI Siloam terus belajar firman Tuhan, terus mengalami pembaruan dalam kehidupan spiritual dan kehidupan rohani, sehingga kita makin bertumbuh di tengah keadaan yang susah ini, di tengah keadaan pandemi ini. Kita terus menggantungkan hidup pada Tuhan dan terus hidup benar dengan hidup jujur, bukan hidup yang didasari oleh ketidakjujuran. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan, ketidakjujuran Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk sadar bahwa ketidakjujuran menghancurkan apa yang kami bangun, ketidakjujuran menghancurkan hubungan, dan ketidakjujuran membuat kehidupan kami semakin jauh dari Tuhan karena ketidakjujuran diikuti oleh ketidakjujuran
lain. Berkati jemaatmu, berkati tim penggembalaan. Kami percaya pertolonganmu, kasihmu indah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. God bless you.